Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Rizky, NIM 21080960003, mahasiswa Teknologi Informasi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek yang telah saya buat dengan judul Pengembangan tampilan antarmuka user pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Transportasi atau SIMTrans di Bapeda, Jawa Tengah menggunakan metode waterfall. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan sistem yang efisien dan efektif semakin meningkat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pengolahan transportasi dinas yang transparan dan akuntabel. Hal ini dialami oleh Bapeda Jawa Tengah, di mana pengelolaan transportasi di sini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang transparan dan kurang efisien. Hal tersebut melatar belakangi dibutuhkannya sebuah sistem informasi manajemen transportasi atau SIMTrans. Penggunaan metode waterfall dalam pengembangan tampilan antarmuka aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan solusi yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan di Bapeda, Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang yang ada, kami menempatkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan tampilan antarmuka pengguna yang intuitif dan efisien untuk aplikasi SIMTrans agar dapat meningkatkan manajemen peminjaman kendaraan dinas di Bapeda, Jawa Tengah. Kemudian kami menentukan tujuan untuk penelitian ini yaitu mengembangkan tampilan antarmuka pengguna pada aplikasi SIMTrans yang mudah digunakan dan efektif guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan kendaraan dinas di Bapeda, Jawa Tengah. Dalam proses pengembangan aplikasi SIMTrans, kami memilih salah satu metodologi penelitian yaitu metode waterfall, di mana dalam metode ini terdapat beberapa tahapan yaitu yang pertama requirement, design, coding, testing, dan maintenance. Di mana sebagai seorang front-end developer, saya memiliki tugas untuk memegang bagian coding. Sebelum masuk ke pembahasan daripada pengembangan aplikasi SIMTrans ini, BPD atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan visi untuk mewujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan mandiri, Bapeda berfokus pada penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Beberapa produk yang telah dihasilkan oleh Bapeda yaitu ada e-database, Simfas Jateng, dan e-journal yang semuanya bertujuan untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam berbagai aspek perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Bapeda Jawa Tengah memiliki visi yaitu Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Nah, untuk mencapai visi tersebut, Bapeda memiliki 4 misi yaitu membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mempercepat reformasi birokrasi, serta memperluas sasaran ke pemerintah kota atau kabupaten, memperkuat kapasitas ekonomi rakyat yang memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berdaya, dan mencintai lingkungan. Dalam pengembangan aplikasi SIMTrans ini, kami membagi tim menjadi 4 divisi. Yang pertama yaitu divisi perancangan desain sistem, yang kedua divisi UI designer, yang ketiga divisi programmer yang terdiri dari front-end developer dan back-end developer, dan yang terakhir yaitu divisi pengujian aplikasi. Nah, untuk mengembangkan aplikasi SIMTrans ini kami menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller, di mana sebagai seorang front-end developer, saya memiliki tugas utama untuk bagian view, yaitu bagian yang bertanggung jawab kepada tampilan dan presentasi kepada pengguna. Nah, selanjutnya untuk alur penelitiannya, saya memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pengembangan sistem, dan selesai. Alur penelitian ini memastikan bahwa pengembangan antarmuka dilakukan secara terstruktur dan tepat sasaran, sehingga diharapkan menghasilkan antarmuka yang lebih efektif, user-friendly untuk aplikasi SIMTrans ini. Untuk selanjutnya, setelah sukses melakukan beberapa tahapan penelitian dan proses coding, maka sebagai seorang front-end
developer, saya telah berhasil men-slicing beberapa tampilan dari sisi user untuk aplikasi SIMtrans yang telah dibuat oleh UI designer. Nah, untuk tampilan yang pertama yaitu ada splash screen, di mana splash screen ini merupakan halaman awal yang akan ditampilkan ketika user sedang membuka aplikasi SIMtrans ini. Lalu selanjutnya yaitu ada halaman buat password. Nah, jadi di sini terdapat form yang nantinya dapat digunakan user untuk melakukan konfigurasi password dari akun mereka. Untuk selanjutnya yaitu ada halaman login. Nah, pada halaman login ini juga form yang dapat digunakan untuk masuk ke aplikasi SIMtrans ini setelah user sudah memiliki akun. Kemudian selanjutnya masuk ke halaman home. Nah, pada halaman home ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama di atas ini ada search bar, di mana search bar ini bisa digunakan untuk mencari daftar mobil yang sesuai dengan kebutuhan user gitu. Kemudian di sini ada beberapa tab digunakan untuk filterisasi berdasarkan kategori mobil. Ada tersedia, jalan, dan perbaikan. Kemudian di sini ada card, di mana card ini berisi informasi detail tentang mobil yang ada, terdiri dari ada gambar, nama, kemudian ada status, dan juga plat nomor. Nah, kemudian kita masuk ke detail. Jadi detail mobil, ketika card tadi di home dipencet, maka akan masuk ke detail mobil. Nah, detail mobil ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu detail mobil jalan, di mana di sini ada informasi terkait foto dari mobil tersebut. Ini bisa dilakukan slideshow. Kemudian ada beberapa informasi nama, status, plat nomor, dan deskripsi. Nah, jadi ketika ini sedang perbaikan gitu ya. Jadi di sini button untuk peminjamannya itu off seperti itu. Kemudian ada detail mobil jalan. Nah, jadi ketika mobilnya sedang dipinjam, maka detailnya seperti ini. Untuk gambarnya sama, di sini ada slideshow, ada deskripsi mobil dan juga statusnya. Nah, di sini ada detail pengendara yang sedang meminjam mobil tersebut. Di sini juga ada detail pergi dan pulang yang sudah diatur oleh peminjam. Kemudian di sini user nantinya bisa mengajukan peminjaman gitu ya. Ada button ajukan peminjaman untuk mengantri dalam meminjam mobil ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada detail untuk tersedia. Nah, ketika mobil tersedia itu detailnya seperti ini. Jadi untuk atasnya sama, slideshow dari detail mobilnya, dan ada nama dan juga status sama. Nah, di sini ada deskripsi mobil, kemudian ada button untuk melakukan pengajuan peminjaman. Nah, setelah detail mobil, selanjutnya yaitu ada form peminjaman. Nah, jadi ketika kita mengklik button ajukan peminjaman, maka akan diarahkan ke sebuah form yang harus diisi oleh peminjam. Di sini ada form nama mobil, form nomor polisi, kemudian nama peminjam, dan tanggal peminjaman serta pengembalian. Kemudian di sini ada tujuan. Nah, ini form ini, kemudian di sini ada button kirim yang nantinya datanya akan dikirim kepada admin. Nah, ketika si user melakukan peminjaman, nanti akan diverifikasi oleh admin apakah disetujui atau enggak. Nah, ketika peminjaman telah disetujui, maka akan ada notifikasi sukses screen. Nah, ini pertanda bahwa peminjaman yang kita ajukan itu telah disetujui, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke home.
Tadi di home itu sebenarnya ada tab, ada 2 tab. Di samping home ada tab status. Nah, tab status ini berisi detail dari status peminjaman kita. Jadi misalnya kita berhasil melakukan peminjaman, nanti statusnya sukses. Di sini ada detailnya. Kemudian ketika kita ditolak juga di sini ada detailnya seperti itu. Kemudian ketika masih pending atau masih belum diverifikasi oleh admin, di sini ada detailnya. Nah, ketika statusnya masih pending, itu user bisa melakukan customisasi ya, bisa mengedit detail yang sebelumnya sudah diajukan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke profil screen. Nah, jadi kan tadi di home ada avatar gitu, ketika diklik jadi akan masuk ke menu profile. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi, di antaranya konfigurasi foto, kemudian ada konfigurasi nama, email, password, dan nomor telepon. Nah, ini nanti bisa diedit gitu. Jadi data yang sudah diinput pas awal itu bisa dilakukan kustomisasi di apa ya? Di waktu selanjutnya oleh user seperti itu. Setelah sukses dan selesai melakukan beberapa tahapan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan tampilan antarmuka pengguna atau UI pada aplikasi SIMtrans, khususnya pada sisi user, berhasil menggunakan framework Tailwind CSS. Kemudian metode waterfall efektif diterapkan dalam tahapan pengembangan yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya yaitu antarmuka yang dihasilkan lebih intuitif dan mudah digunakan atau user friendly sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir yaitu aplikasi SIMtrans yang baru dikembangkan ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan peminjaman kendaraan dinas di lingkungan Bapeda Jawa Tengah. Dan yang terakhir, penulis membuat saran yang bisa dijadikan sebagai landasan langkah untuk penelitian selanjutnya yang ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perlu dilakukan pengembangan yang lebih lanjut dengan teknologi terkini untuk menambah fungsionalitas aplikasi gitu. Kemudian selanjutnya yaitu disarankan untuk mengadakan pelatihan bagi staf Bapeda sehingga dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi berkala, yaitu untuk memastikan bahwa aplikasi itu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Bapeda Jawa Tengah. Kemudian yaitu feedback pengguna, terus mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan dan peningkatan antarmuka serta fitur aplikasi di masa mendatang, sehingga aplikasi SIMtrans ini diharapkan benar-benar dapat menjadi solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bapeda Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian presentasi laporan kerja praktek yang bisa saya sampaikan. Banyak salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.